Oke, bisa dimulai ya Bu Ilin, Bu Desi, Bu Juli, Siap, Pak. dan Pak David sudah hadir? Sepertinya tadi sudah, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu, Bapak Ibu di seluruh tanah air. Alhamdulillah, syukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga malam ini kita bisa hadir dalam kegiatan webinar praktik baik, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bersama sahabat teknologi tahun 2024. Luar biasa malam ini bisa berkolaborasi dengan KPDP Kabupaten Kudus yang saat ini sebagai ketua kombelnya ya saya sendiri, Fitrianto, yang malam ini kehadiran tamu luar biasa nih. Ini baru satu frame nih sama Bu Desi Putriana Sari, selamat datang, yaitu Duta Teknologi Jawa Tengah yang malam ini juga sudah hadir. Dan kita nanti akan ada 3 pemateri teman-teman, yaitu yang pertama Bu Ilining Uswatun Hasanah dari SMP 5 Kudus, ini sahabat teknologi dari Jawa Tengah. Yang kedua Pak David Hendrawan dari SMK Negeri 1 Lahat, yaitu sahabat teknologi dari Sumatera Selatan. Dan yang ketiga yaitu Bu Juli Mina Riupasa dari SMA Negeri 8 Seram, bagian Barat. Ini sahabat teknologi dari Maluku. Wah, luar biasa ini ya, kita bersama 3 sahabat teknologi dari 3 provinsi yang malam ini akan berbagi praktik baiknya, apa yang sudah dilakukan ya oleh teman-teman sahabat teknologi ini. Semoga kita nanti akan mendapat ilmu-ilmu baru dari beliau-beliau. Untuk malam ini saya sebagai moderator nanti akan memandu dalam acara ini. Untuk susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari keynote speaker kita dari Duta Teknologi Jawa Tengah, yaitu Bu Desi Putriana Sari. Acara yang ketiga adalah inti, yaitu pemaparan materi dari ketiga sahabat teknologi malam ini. Dan yang keempat adalah tanya jawab. Setelah itu yang kelima penutup. Mari kita buka acara kali ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman untuk malam ini ya. Sebelum saya menyerahkan ke Bu Desi, nah ini KPDP, ini saya akan berbicara sedikit tentang komunitas belajar KPDP Kabupaten Kudus, yaitu salah satu pecahan ya namanya apa ya. KPDP ini awalnya berdiri di Jawa Tengah melalui BPPMP Jawa Tengah ya, yang diketuai oleh Pak Sujarwo, kapten dari Belajar ID Jawa Tengah. Nah, salah satunya KPDP Kabupaten Kudus ini, saya sebagai koordinator membentuk kombel di PMM, yaitu KPDP Kabupaten Kudus. Ini saya perkenalkan komunitas belajar saya di PMM ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa bergabung nih di komunitas digitalisasi pembelajaran Kabupaten Kudus melalui link yaitu s.id SGH KPDP. Saya kopikan di kolom chat Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman bisa bergabung di kegiatan KPDP Kabupaten Kudus, yaitu melalui websitenya, Facebook, Telegram, WA, YouTube, dan KPDP di PMM. Nah, teman-teman silahkan bergabung nanti setiap ada kegiatan webinar
pasti teman-teman semua akan mendapatkan konfirmasi atau informasi melalui PMM, Bapak Ibu. Itu sekilas dari komunitas KPDP Kabupaten Kudus. Selanjutnya saya serahkan kepada keynote speaker, yaitu Bu Desi Putrianasari, untuk memberikan sambutan pembukaan di acara malam ini. Kepada Bu Desi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fitrianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara ya. Ini yang hadir pada malam hari ini, lintas provinsi dan lintas pulau sepertinya nggih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan virtual ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati dan saya banggakan, para narasumber hebat, ada Ibu Ilining Uswatun Hasanah, sahabat teknologi Jawa Tengah dari SMP Negeri 5 Kudus. Kemudian ada Ibu Julimina Riupasa, sahabat teknologi Maluku dari SMA Negeri 8 Seram. Kemudian ada Bapak David Hendrawan, sahabat teknologi Sumatera Selatan dari SMKN 1 Lahat. Tak lupa yang saya hormati Pak Fitrianto selaku Ketua Komunitas Pengembang Digitalisasi Pembelajaran atau yang kita kenal dengan KPDP Kabupaten Kudus yang juga menjadi moderator pada malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya yang saya sayangi peserta webinar praktik baik pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh KPDP Kabupaten Kudus. Jika tidak lupa saya sapa ya. Puji syukur Bapak Ibu kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini dan senang sekali Bapak Ibu, saya Desi Putrianasari, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 yang saat ini mengajar di SD Negeri 3 Pelumbungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Bisa menyapa Bapak Ibu hebat semuanya. Tentunya saya mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini yang diinisiasi untuk mendiseminasikan praktik baik pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran secara daring. Dan hebatnya lagi ini merupakan kolaborasi dari 3 sahabat teknologi lintas provinsi. Ada 3 pulau yang bersatu, ini ada dari Jawa Tengah, kemudian Maluku dan Sumatera Selatan. Boleh kita beri apresiasi dengan klik reaction untuk ketiga narasumber hebat kita Bapak Ibu, ya untuk meramaikan kegiatan malam hari ini ya, kita berikan apresiasi dulu untuk ketiganya. Baik Bapak Ibu, sahabat teknologi sendiri merupakan peserta pelatihan pembelajaran berbasis TIK atau yang kita kenal dengan pembatik yang saat ini telah lolos ke level 4. Nah, pembatik itu sendiri merupakan program bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi atau BLPT Kemendikbudristek dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi dalam lingkup TIK, para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Nah, di sini ada 4 level Bapak Ibu dalam BIMTEK Pembatik ini, dan di level 4 ini merupakan level yang tertinggi, di mana para sahabat teknologi akan berbagi, berkolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi pendidikan, baik itu yang dimiliki atau internal dari Kemendikbudristek maupun platform eksternal Kemendikbudristek. Nah, guru-guru hebat yang menjadi sahabat teknologi ini diharapkan dapat menjadi mitra dinas pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota di wilayahnya masing-masing dalam menyelenggarakan pendayagunaan TIK dalam pembelajaran. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada Ibu Ilining, Bu Julimina, kemudian ada Pak David atas kerja kerasnya dan karya yang luar biasa ini sehingga beliau bertiga bisa melewati level demi level. Dan selangkah lagi bisa menjadi duta teknologi ya dengan seleksi berikutnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nantinya Bu Ilining, kemudian Bu Julumina dan Pak David akan membagikan praktik baik, ilmu dan pengalamannya tentunya dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi pembelajaran berupa multimedia pembelajaran interaktifnya yang ataupun media lainnya yang beliau sudah implementasikan di kelasnya. Nah, melalui webinar ini Bapak Ibu dalam pembelajaran
pemanfaatan teknologi, tentunya kami berharap Bapak Ibu peserta yang mengikuti baik dari unsur kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan dapat terinspirasi, termotivasi dan mendapatkan insight baru untuk berinovasi dalam pembelajaran, utamanya yang berbasis TIK, nggih. Nah, tentunya dengan harapan agar kita semua dapat memperbaiki kualitas pembelajaran serta mengantarkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para narasumber hebat kita dan semangat selalu Bapak Ibu dalam membagikan praktik baiknya. Dan bagi Bapak Ibu peserta, silahkan untuk dapat mengikuti kegiatannya sampai akhir, jangan sampai terlewat dalam menyimak ilmu keren yang akan dibagikan oleh ketiga narasumber hebat kita. Untuk mengakhiri saya pantun dulu nggih Bapak Ibu semuanya, boleh nanti minta cakepnya. Masuk angin minumnya jamu. Cakep. Rasanya pahit bikin cegukan. Cakep. Kalau ingin mendapat ilmu, simak terus jangan sampai ketinggalan. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Saya Desi Putrianasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Saya kembalikan ke Pak Fitrianto selaku moderator. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Desiana. Bu Desi ya, Bu Desiana. Atas sambutannya yang luar biasa, memberikan motivasi kepada kita bahwa ternyata di zaman yang serba cepat ini gitu ya, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin cepat ini harus kita hadapi ya teman-teman semua ya. Jadi nanti Bu Ilining, Pak David dan Bu Julia ya, ini nanti akan membagikan nih praktik baiknya yang sudah dilakukan di sekolah mereka masing-masing gitu ya. Nanti mungkin dari kita akan menyerap ilmu itu dan bisa diterapkan di sekolah kita. Oke, ya usah lama-lama nih, nanti secara berurutan ya Bu Ilining, Pak David ya. Secara berurutan tiga narasumber ini akan memberikan materi. Kepada Bu Lining, kami persilahkan. Baik, matur nuwun Pak Afid, Bu Desi sudah mengisi kegiatan hari ini. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya izin share screen dulu. Baik Bapak Ibu semua, semangat pagi luar biasa, meskipun sudah luar biasa. Iya Pak Fit, pagi luar biasa, meskipun sudah malam hari, kita semangatnya tetap pagi Pak Fit dan Bapak Ibu guru semua, teman-teman. Terima kasih kesempatan yang luar biasa. Kali ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran saya di kelas dengan judul Inovasi Pembelajaran Dimas Rajin dengan Pemanfaatan Teknologi. Jadi monggo Bu Desi, pamit dulu teman-teman. Baik Bapak Ibu, guru semua teman-teman, perkenalkan nama saya Ilining Uswatun Hasanah, salah satu guru matematika di SMP 5 Kudus, Jawa Tengah. Untuk profil saya memang sering dan cukup aktif di Instagram maupun TikTok. Di sana saya berbagi banyak hal Bapak Ibu. Nah, alamat Instagram atau TikTok saya nanti kita bisa saling follow dan saling berbagi praktik baik di Instagram maupun TikTok, yaitu @ilindekguru. Baik Bapak Ibu, kenapa sih saya membuat inovasi pembelajaran ini? Yang pertama, memang situasinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama,
persepsi negatif tentang matematika. Matematika itu sering dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan, bahkan menyeramkan. Belum masuk pembelajaran saja banyak anak-anak yang sudah pusing, sudah rasa takutnya sudah muncul. Nah, ini situasi yang kita hadapi oleh banyak guru matematika di SD, SMP maupun SMA. Yang kedua, pembelajaran pasif. Kita mungkin tidak sadar ya Bapak Ibu, ketika memberikan pembelajaran matematika seringkali anak hanya kita minta untuk meniru langkah-langkah yang diajarkan guru. Nah, silakan ditiru rumusnya. Ini rumusnya silakan dipakai tanpa kita mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, kurangnya diferensiasi, Bapak Ibu. Kadang kita menyadari bahwa diferensiasi ini butuh banyak persiapan. Jadi kita kadang melupakan diferensiasi dan akhirnya kebutuhan murid tidak terpenuhi. Apakah ada tantangan dalam inovasi ini? Tentunya ada, karena tadi persepsinya negatif, berarti tantangannya bagaimana mengubah persepsi siswa tentang matematika yang tadinya menakutkan menjadi menyenangkan. Yang kedua, bagaimana mendorong aktivitas siswa. Nah, ini Bapak Ibu di kelas siswa ini kita buat bagaimana ya, biar dia tidak diam saja, tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga aktif berperan dalam pembelajaran. Bagaimana juga kita bisa memenuhi kebutuhan individu yang ternyata dalam satu kelas ini sangat bervariasi, Bapak Ibu. Dan bagaimana membuat pembelajaran ini menjadi ada kolaborasinya. Ada, meskipun tingkat pemahaman yang berbeda dalam sebuah kelompok, bagaimana kelompok itu bisa berkolaborasi. Dari situasi tersebut, kemudian dari tantangan, saya mencari ide-idenya, mencari aksi. Saya harus ngapain ya Bapak Ibu? Nah, saya mencoba membuka Merdeka Mengajar atau PMM. Bapak Ibu semua tentu sudah tahu ya. Dan saya cari di video inspirasi. Saya mencari teknik-teknik pembelajaran seperti apa yang bisa saya pakai di kelas. Ternyata di sini ada ide praktik pembelajaran terdiferensiasi dan ada 14 video Bapak Ibu. Nah, setelah saya tonton, saya lihat, saya kolaborasikan dengan ide saya, akhirnya saya membuat aksi yang namanya Dimas Rajin. Diferensiasi, Mas matematika asik, R-nya relevan, A itu aktif, C, jalin kolaboratif, dan inovatif. Nah, tentunya karena memang sekarang ini sudah eranya teknologi, saya memanfaatkan teknologi untuk inovasi pembelajaran ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas video pembelajaran saya di kelas. Monggo kita saksikan bersama-sama. Inovasi pembelajaran Dimas Rajin, diferensiasi matematika asik, relevan, aktif, jalin kolaboratif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ilin Uswatun Hasanah. Saya guru matematika di SMP 5 Kudus. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk melihat lebih dekat inovasi pembelajaran matematika yang sedang saya lakukan di kelas. Matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Saya ingin mengubah persepsi itu dengan menghadirkan pembelajaran matematika yang asik, relevan, aktif, jalin kolaboratif, dan tentu saja inovatif. Pada awal pembelajaran, kegiatan dimulai dengan menyapa siswa, mengucap salam, memberikan pertanyaan tentang materi pertemuan sebelumnya, dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kemarin belajar tentang fungsi, terus sekarang kita akan belajar cara menentukan fungsi. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, guru mengajak siswa untuk ice breaking agar lebih fokus dan bersemangat. Pada kegiatan inti, guru meminta siswa mempelajari materi secara mandiri ataupun berpasangan, menggunakan gawai masing-masing. Kegiatan ini berlangsung 20 menit. Siswa-siswi bisa mengakses materi video pembelajaran, komik,
kuis, maupun animasi yang tersedia dalam MPI Multimedia Pembelajaran Interaktif. Kegiatan dilanjutkan dengan penguatan oleh guru. Masih dalam kegiatan inti, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kelompok ini kelompok heterogen hasil asesmen awal pembelajaran. Dengan bermain kuis, siswa diajak untuk bermain memecahkan sandi harta karun. Kegiatan ini memancing siswa untuk berkolaborasi menyelesaikan teka-teki sandi, berdiskusi, dan aktif berpikir. Dengan mode kecepatan guru, tiap kelompok melangkah mengerjakan soal bersama-sama. Dan guru dapat memberikan penjelasan kembali sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Setelah kembali ke tempat duduk masing-masing, guru meminta siswa memperhatikan dan mengajak siswa mengisi ranting pohon fungsi yang ada di papan tulis. Kegiatan ini melatih siswa untuk berani berpikir kritis dan mengungkapkan ide-idenya. Terlihat juga beberapa siswa menjadi termotivasi dan menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya. Tiba giliran asesmen formatif, guru meminta siswa membuat pohon fungsi masing-masing. Mereka dengan bebas menentukan nilai fungsi yang dituju. Dengan kreativitas siswa akan mampu membuat pohon yang lebat dengan fungsi yang bervariatif. Sampai di kegiatan penutup, guru bersama siswa merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Dengan menerapkan metode Dimas Radin, diferensiasi matematika asik, relevan, aktif, jalin kolaboratif, dan inovatif, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa. Saya percaya bahwa setiap anak punya potensi. Tinggal bagaimana kita sebagai guru menyajikan materi pembelajaran yang kreatif dan menarik. Mari bersama-sama ciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang bingung ya, ini kok praktik pembelajarannya praktik baiknya berupa inovasi pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu sedikit cerita, pembatik ini ada 4 level. Ketika kita mengikuti level pertama akan diberikan materi-materi tentang teknologi Bapak Ibu. Kemudian kita diminta juga untuk mengeksplor Merdeka Mengajar atau PMM. Setelah lolos untuk pembatik yang pertama ini, kita ke level yang kedua. Level kedua ini nanti tugasnya Bapak Ibu adalah membuat video pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, sudah nih lolos level 2, kita masuk ke level 3. Level 3 adalah tugasnya membuat media pembelajaran. Ada yang video, boleh membuat MPI, boleh MPI adalah multimedia pembelajaran interaktif. Boleh juga bikin edu game Bapak Ibu. Nah, di level 4 yang setelah lolos dari level 3 ini, kita diminta untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah kita buat di level 3 untuk diinovasikan di pembelajaran, apakah memang bisa atau tidak. Nah, jadi di level pembatik 4 ini kami semua membuat inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi yang sudah kami buat pada level 3. Bapak Ibu, saya tadi sudah menampilkan video, saya akan memperjelas lagi setiap komponen dari video yang sudah saya buat. Yang pertama, Dimas, diferensiasi konten. Di sini saya menyajikan konten berupa MPI, Bapak Ibu. MPI yang sudah saya buat di level 3. MPI itu apa sih? MPI adalah multimedia pembelajaran interaktif. Isinya bermacam-macam. Ada materi, ada video, ada latihan soal, juga ada komik. Setelah anak-anak selesai belajar MPI, saya tidak begitu saja melepaskan, oh anak-anak sudah paham. Tidak, Bapak Ibu. Matematika memang perlu penjelasan yang sulit, jadi setelah mereka belajar mandiri, saya berikan lagi penguatan dengan saya menjelaskan lagi hal-hal yang penting dalam video tersebut. Nah, ini adalah tampilan MPI saya, Bapak Ibu.
ada pendahuluan, ada materi, ada video, ada komik, ada kuis, ada profil, ada motivasi, dan referensi. Ini tampilan menu-menunya. Nanti setelah dibuka ada bermacam-macam menu di dalamnya. Nanti kalau waktu saya cukup, kita akan buka bersama MP ini. Nah, bagaimana sih cara membuat MPI? Banyak cara, banyak aplikasi yang bisa kita sajikan untuk membuat MPI. Paling gampang kita bisa menggunakan Canva, Bapak Ibu, karena elemennya sudah banyak tersedia. Kemudian fitur-fiturnya juga banyak. Nah, namun di pembatik level 4 ini saya menggunakan yang articulate storyline. Mengapa? Karena ternyata di Canva itu ada double navigasi, Bapak Ibu. Jadi kami diminta kalau bisa buat yang selain Canva, nanti nilainya bisa maksimal. Nah, saya mencoba dalam waktu 1 minggu itu belajar articulate storyline dan menghasilkan karya seperti tadi. Nah, selanjutnya di MASDI sudah kita lewati, diferensiasi kita ke MAS, matematika asik. Apa sih yang bisa membuat matematika asik? Yang pertama, saya menyajikan ice breaking, Bapak Ibu. Di setiap pembelajaran saya, setiap pertemuan, ketika itu lebih dari 1 JP, 2 JP atau 3 JP, maka saya ajak anak-anak untuk ice breaking. Apalagi kalau di jam terakhir, mereka butuh fokus, butuh semangat baru, jadi kita ajak mereka bermain dulu. Yang kedua, di dalam pembelajaran yang tadi sudah saya videokan, saya menghadirkan game atau kuis. Kali ini saya menggunakan kuis dengan tema mencari harta karun, Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak akan penasaran nih, apa sih hubungannya matematika dengan mencari harta karun? Yang ketiga, kita buat matematika asik itu membuat nyaman. Nyaman dalam artian seperti apa ya, Bapak Ibu? Nyaman dalam artian ketika siswa menjawab, ketika siswa bertanya, kita bisa memberikan penjelasan yang mereka butuhkan. Jangan sampai ada anak bertanya kemudian, kamu tanya terus. Nah, seperti itu. Kita buat mereka nyaman, mereka merasa bisa memperoleh jawaban dari penjelasan kita. Kita lanjut. Nah, tadi saya menghadirkan kuisis, inilah bentuk kuisis saya, Bapak Ibu, mencari harta karun. Jadi karena pada materi kali ini adalah fungsi, maka saya sajikan seperti ini, fungsi X kuadrat. Mungkin Bapak Ibu guru yang tidak matematika mungkin bertanya-tanya, ya wah kok bingung sekali. Ternyata buatan Bapak Ibu, anak-anak saja bisa, saya yakin Bapak Ibu di sini juga bisa. Fx-nya X kuadrat, domain atau daerah asalnya adalah 1, 3, 5, 7. Nah, kita coba mencari hasilnya. Kalau 1 kuadrat apa sih? 1 kan? 1 kuadrat 1 berarti sandi yang pertama adalah B. Jadi ini mencari harta karun, mencari sandinya dulu. 3 kuadrat 9, berarti hurufnya adalah J dan seterusnya. Nah, ini saya sajikan dalam kuisis. Kuisis ini ada 6 mode ya Bapak Ibu, mungkin banyak yang sudah tahu juga. Nah, dari 6 mode ini yang saya pilih adalah mode kecepatan guru. Saya paling senang menggunakan mode ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika satu soal selesai, kita bisa lihat persentase anak yang benar. Nah, oh yang benar masih sedikit. Kenapa ya kok masih sedikit? Kita ulas pertanyaan tersebut, sehingga nanti anak paham. Dan ketika menjawab pertanyaan selanjutnya, mereka tidak lagi persentase benarnya sedikit, tapi akan meningkat. Nah, inilah enaknya mode kecepatan guru, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengontrol kapan ini soal nomor 1, kapan soal nomor 2. Dan saya juga suka mode kertas ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa anak yang tidak punya HP atau tidak punya akses HP atau tidak membawa HP. Jadi kita bisa memakai mode kertas ini pada pembelajaran. Nah, R-nya relevan. Saya coba menghubungkan komik yang ada di MPI saya dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Nah, di cerita komik saya ini, Bapak Ibu, ini adalah menceritakan tentang tarif taksi hubungannya dengan jarak. Nah, ini menggunakan fungsi. Ketika 1 kilometer, maka kita masukkan ke fungsi nilainya berapa. Ketika jaraknya 5 kilometer, dan seterusnya. Nah, dalam MPI ini, komik saya sediakan dalam 2 tipe, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tipe audio, maksud saya tipe video. Saya buat animasi, saya edit di Capcut, kemudian saya unggah di MPI saya. Yang kedua, ini mungkin untuk anak-anak yang tidak suka terlalu berisik, senangnya membaca tidak berisik, maka saya juga membuat komiknya dalam bentuk flipping book seperti ini. Nah, bisa dibuka-buka untuk menuju halaman selanjutnya. Nah, sudah di Mas Rajin. Nah, ini sudah di huruf A, Bapak Ibu, aktif. Saya ingin pembelajaran saya aktif. Aktif seperti apa? Mau bertanya, berani menjawab ke depan. Kadang murid-murid ini sudah tahu jawabannya tapi takut ke depan. Nah, saya usahakan dalam pembelajaran ini semua murid berani ke depan mengungkapkan ide-idenya. Dan aktif apa lagi? Aktif suasana kelasnya hidup, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita terus yang menyampaikan materi, tapi ada interaksi dengan siswa juga. Jalin kolaboratif. Nah, di sini jalin kolaboratif karena pada saat menayangkan kuis tadi, saya bentuk kelompok heterogen. Di kelompok heterogen ini ada siswa yang pemahamannya tinggi, ada siswa yang pemahamannya masih rendah. Nah, dengan adanya mencari harta karun ini akhirnya yang tinggi, ayo tak ajari biar cepat kita mengerjakan kuisnya. Kemudian yang pemahamannya rendah jadi termotivasi juga, gimana sih caranya kok kalian pada bisa, seperti itu. Nah, maka juga akhirnya ada tutor sebaya di dalam kelompok tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini di luar ekspektasi saya. Saya membayangkannya ya yang pinter, ngajari yang mungkin kurang paham. Tapi ternyata di sini interaksinya ternyata melebihi ekspektasi saya. Memang benar-benar anak-anak yang mau berbagi, anak yang pemahamannya lebih, mau berbagi dengan anak-anak yang pemahamannya mungkin rendah, dan anak-anak yang pemahamannya rendah tidak cuek, Bapak Ibu. Ternyata pada saat saya ambil video ini, anak-anak mau bertanya gimana sih caranya, saya juga pengen maju, pengen bisa juga, seperti itu. Dan karena kelompok, kita aktif diskusi untuk menyelesaikan soal. Di Mas Rajin, kita sudah sampai di inovatif. Saya ingin pembelajaran saya inovatif, tidak hanya saya yang inovatif, saya juga ingin membuat murid-murid saya juga inovatif, Bapak Ibu. Salah satunya adalah tugas kreasi pohon fungsi ini. Nah, tugas kreasi pohon ini, Bapak Ibu, anak-anak bisa menentukan angkanya sendiri. Kalau saya beri contoh 3, anak-anak tidak harus membuat 3, tetapi bisa menentukan angka lain yang dia suka. Bu, saya 0 boleh? Boleh. Bu, saya 5 boleh? Boleh sekali. Dan bagaimana fungsinya? Fungsinya anak-anak membuat fungsi sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang fungsinya mudah. Nah, ini dicontoh di gambar ini, Bapak Ibu, termasuk anak-anak yang membuat fungsinya bervariatif. Ada yang X kuadrat, ada yang X. Nah, jadi sesuai kemampuan anak-anak. Ini adalah salah satu diferensiasi produk. Jadi Bapak Ibu, diferensiasi produk itu tidak melulu tentang bentuknya yang berbeda, tetapi bisa hasil pemikiran yang berbeda dari anak-anak. Nah, untuk komik ini saya buat di pertemuan selanjutnya atau penugasan. Jadi setiap bab selesai untuk materi apapun, saya minta anak-anak untuk membuat karya tentang materi yang sudah mereka pelajari, Bapak Ibu. Jadi tadi memang tidak terlihat di video, tetapi ini adalah karya dari mereka saat menyelesaikan satu paket pembelajaran. Nah, ini ada yang membuat komik, kemudian ada yang membuat konten video juga.
Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang diferensiasi produk, jadi produknya tidak harus berbeda, namun hasilnya ini angka-angka yang dihasilkan berbeda dan fungsi-fungsi yang dihasilkan berbeda. Ini anak yang tidak bisa jadi bersemangat membuat semakin lebat pokoknya saya beri motivasi Bapak Ibu, semakin banyak fungsinya nanti nilainya semakin bagus. Nah, ternyata ini banyak yang membuat lebat, namun yang lebat ini terlihat fungsinya masih fungsi linear, tingkat kesulitannya masih sedang, Bapak Ibu. Dan ada yang ternyata pohonnya rantingnya sedikit, tapi ternyata variasi fungsinya ada eksponen, ada X kuadrat, jadi dia kemampuannya lebih tinggi. Nanti ada rubrik sendiri, Bapak Ibu, untuk menilai pekerjaan siswa berupa penilaian formatif ini. Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang mengartikan pohon ini benar-benar pohon, ada yang juga berupa peta konsep. Saya bebaskan, Bapak Ibu. Nah, di akhir saya berefleksi, ternyata di Mas Rajin ini dari pembelajaran saya laksanakan di kelas, saya melihat memang minat siswa ini naik signifikan, Bapak Ibu. Kalau di awal sebelum kenal dengan saya, siswa ini matematika ini, waduh, agak berat Bapak Ibu sudah takut duluan, tidak mau bertanya. Nah, semakin saya sering menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memancing mereka untuk berpikir, akhirnya mereka ada minat belajar. Nah, sedikit demi sedikit mereka nilainya pun juga akan meningkat. Demikian Bapak Ibu Guru, semuanya sedikit praktik baik saya. Mungkin kita berbeda pelajaran, berbeda mapel, tapi semoga sedikit dari saya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih Pak Fit, saya stop share screen. Oke. Oke, cukup Bu Ilin. Ya, cukup Pak Fit. Terima kasih Bu Ilining, luar biasa nih praktek baiknya yang sudah disampaikan. Kalau melihat gitu ya, kalau kita lihat pelajaran matematika itu sudah takut duluan ya. Dulu itu terkenalnya pada galak Bu Ilining, karena guru saya dulu galaknya luar biasa gitu ya. Kalau memberikan materi itu wow gitu. Tapi dengan cara-cara yang terbaru seperti ini gitu ya, dengan Dimas rajin, nanti biar Fitri jadi rajin, Puji jadi rajin, dan yang lain jadi rajin semua gitu. Dengan Dimas rajin ini semoga menginspirasi teman-teman guru matematika maupun guru yang lain bisa menerapkan praktek baik. Tadi ada mungkin di awal ada ice breaking gitu ya, terus dengan metode-metode yang mungkin lebih terbarukan gitu, sehingga anak-anak ini lebih semangat dalam belajar, apalagi kalau mendengar kata matematika, wow gitu. Oke, makasih Bu Ilining, semoga menginspirasi kepada semua. Dan untuk sesi yang kedua adalah Pak David. Silakan kepada Pak David, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak. Gimana suaranya Pak? Masuk nggak Pak? Soalnya di sini Masuk. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fitrianto. Sebelumnya saya mulai dengan pantun nih Pak, karena dari Palembang. Tahu kan Pak, makanan dari Palembang itu pempek, jadi saya mulai dari pantun. Pempek. Minta cakepnya juga Pak ya. Makan pempek jangan lupa minum. Cakep. Tinggal nyeruput cukonya. Cakep. Ucapkan assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Suatu pengalaman yang berharga nih Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan sahabat-sahabat teknologi dari lintas provinsi bahkan lintas pulau. Izin share screen Pak.
Apa sudah masuk, Pak? Sudah. Sudah. Oke, masuk Pak ya. Sudah Pak David. Nge-lag nih Pak Dawi. Iya Pak, tadi cerita sedikit Pak David ini di sana baru hujan petir Pak. Semoga aman. Calling. Ini takutnya dia bicara ternyata terlempar nih. Nah, beneran. Oke, sambil nunggu Pak David. Mungkin linknya bisa di-share ke Bu Ilining biar bisa dibantu Bu Ilining nih untuk share screen-nya. Iya Pak Pak, ini saya bantu share screen dari sini, tapi Pak Davidnya sudah ada belum nggih? Sudah Sudah ada. di tampilan saya sudah ada. Cek Pak David. Pak David? Masih ada. Oh Pak David? Iya Bu. Ya, saya bantu share screen dari sini. Monggo bisa Oke. dilanjutkan. Mohon bantuannya Bu ya. Di saya belum muncul Bu ini share screen-nya. Ya, belum memang belum. Oh, iya. Masih proses. Oke, sudah. Izin matikan kamera juga Pak ya. Siap Pak David biar lancar ya. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya David Hendrawan. Saya guru mata pelajaran produktif. Mungkin Bu Ilining tadi matematika dianggap berbeda. Saya lebih berbeda lagi nih Bapak Ibu. Guru mata pelajaran produktif untuk jurusan geologi pertambangan. Jadi cukup sedikit mungkin guru-guru yang sama, tapi mungkin nanti praktek baiknya bisa jadi inspirasi. Kebetulan di sini saya untuk berbagi praktek baiknya, saya ambil akronim Jemelahat nih. Jemelahat ini adalah sebutan untuk orang-orang Lahat, walaupun saya aslinya bukan dari Lahat, tapi saya ambil kearifan lokalnya. Jemelahat ini akronim dari jejak kolaboratif, pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dan handphone untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kebetulan dalam praktek baik ini saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Boleh dilanjut, Bu? Saya awali dari quote Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau pernah mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu yang guru penggerak atau sekolahnya dari sekolah penggerak sudah tentu familiar dengan kata-kata ini, bahwa ketika kita dalam melakukan pembelajaran, diharapkan siswa kita itu ada perubahan, baik dari perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu maupun perubahan tingkah laku. Tentunya dalam melakukan proses pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu disesuaikan dengan kontekstual satuan pendidikan di mana kita berada, di mana kita mengajar. Kemudian tak lupa harus disesuaikan juga dengan kodrat zaman. Mungkin zaman ketika saya dulu diajar oleh
Bapak Ibu guru saya dengan zaman sekarang saya mengajar, tentu zamannya sudah berbeda. Ketika saya dulu belajar, saya termasuk masih generasi Z ini masih ada merasakan bagaimana belum lekat dengan teknologi, dan setelah sudah ada teknologi tentu berbeda. Mungkin dulu ketika saya SD, ketika di luar kegiatan belajar mengajar, saya bermainnya di luar kelas, bermain gundu, bermain kelereng, bermain gobak sodor, dan lain sebagainya. Tapi untuk zaman sekarang, anak-anak tentu kalau di luar sekolah, terutama di rumah, itu pasti sudah lekat dengan teknologi. Berarti zamannya sekarang sudah zaman teknologi, tidak bisa dipungkiri. Jadi kita sebagai guru, mau tidak mau, kita juga harus ikut dengan perkembangan teknologi agar kita tidak ketinggalan dengan anak-anak didik kita. Oke, boleh dilanjut. Nah, sebelumnya mau tanya nih Bapak Ibu, seberapa sering Bapak Ibu memanfaatkan teknologi? Silakan dipencet-pencet emoticon reaksinya di Google Meet-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering melakukan atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, silakan dipencet tombol emot love-nya. Kalau jarang, silakan tombol atau emoticon jempol kalau tidak pernah melongo nih Bapak Ibu. Sudah banyak, alhamdulillah. Ada yang sering, banyak yang jarang. Oh, banyak yang sering ternyata. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, semoga kita terus bisa berinovasi dengan teknologi agar kita tidak ketinggalan zaman juga. Oke, boleh lanjut Ibu. Nah, ini ada beberapa logo yang sering saya gunakan, mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan logo-logo TIK yang bisa kita gunakan sebagai guru. Di sini ada logo kurikulum Merdeka. Mengapa saya cantumkan di situ? Karena menurut saya kurikulum Merdeka ini cukup memberikan keleluasaan bagi kita sebagai guru. Apa contohnya? Kita diberikan keleluasaan untuk menentukan tujuan pembelajaran kita. Berapa lama kita akan menyelesaikan tujuan pembelajaran kita. Intinya nanti di akhir fase kita sudah menyelesaikan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi dalam prosesnya kita bebas untuk menentukan bagaimana dan dengan cara apa kita bisa mencapai capaian pembelajaran tersebut. Kemudian di salah satu kurikulum Merdeka ini, transformasi yang kita terima, mungkin salah satu yang harus kita ikuti adalah transformasi digitalisasi pembelajaran. Mungkin untuk di sekolah, kepala sekolah, guru melakukannya dengan PBD atau pembelajaran berbasis data. Tapi kita sebagai guru juga tidak boleh ketinggalan. Kita harus melakukan transformasi digitalisasi pembelajaran melalui pembelajaran berbasis TIK di sekolah atau di kelas kita. Nah, di situ ada salah satu logo yang paling atas itu yang biru-biru, mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Itu adalah logo untuk aplikasi Canva atau website Canva. Di situ kita bisa buat berbagai macam bahan ajar, modul ajar dengan template-template yang sudah disediakan. Apalagi kalau kita pakai Belajar ID, di sana kita diberikan akses free untuk beberapa template Canva for Education. Tentunya di sini di praktek baik saya MPI, saya menggunakan Canva untuk aset-asetnya. Kemudian untuk logo Q itu juga mungkin sudah sering Bapak Ibu gunakan, itu adalah untuk aplikasi atau website Quizizz. Di situ saya sering gunakan juga untuk melakukan asesmen, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatifnya. Kemudian itu ada CapCut, mungkin tadi sudah sedikit dibahas juga oleh Bu Ilining. Untuk aplikasi CapCut ini bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik. Kemudian di bawah itu logo C, ada yang tahu enggak Bapak Ibu? Logo seperti mata C berwarna-warni. Itu adalah logo Genialia Bapak Ibu, salah satu website yang saya gunakan juga untuk membuat MPI. Jadi untuk aset-asetnya saya masukkan ke website Genialia ini untuk membuat MPI-nya. Kemudian di sebelah adalah logo TikTok. Mungkin kita sebagai guru dan anak-anak didik kita sudah sering menggunakan TikTok. Kalau untuk kita gunanya untuk apa sih Bapak Ibu? Gunanya tentu untuk membagikan praktek baik kita agar bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Tentunya kita juga bisa mencari inspirasi dengan melihat praktek-praktek baik dari Bapak Ibu yang lain. Kebetulan saya dengan Bu Ilining ini salah satu yang ketemu di TikTok nih Bapak Ibu. Jadi bisa berinteraksi, mencari inspirasi di aplikasi TikTok. Kemudian yang paling bawah ini adalah logo WordWorks, salah satu juga untuk kuis dan latihan yang saya
gunakan di aplikasi MPI saya atau website MPI saya. Jadi setelah aset, kemudian kuisnya saya ambil dari Wordball, saya integrasikan, saya masukkan ke Genially, dan saya publikasikan menjadi MPI. Boleh lanjut, Ibu? Nah, ini tentunya dalam kita merencanakan pembelajaran, ada beberapa action plan yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan STAR Action Plan, di mana S-nya itu adalah situasi, T-nya itu tantangan, A-nya itu aksi, R-nya untuk result atau refleksinya. Di sini situasi yang saya alami khususnya di sekolah saya di SMK Negeri 1 Lahat, untuk buku-buku kejuruan khususnya jurusan saya itu sedikit minim untuk buku siswanya. Jadi kita sebagai guru itu ada tantangan lebih untuk bisa menyediakan sumber belajar yang menarik untuk siswa. Kemudian motivasi peserta didik juga masih kurang karena saya kebetulan juga ngajarnya kebanyakan dapat di siang, jadi mungkin banyak siswa yang di siang hari itu sudah banyak ngantuk, banyak capeknya. Jangankan siswanya, gurunya pun kadang juga seperti itu. Jadi juga ini situasi yang saya alami. Namun untuk sarana dan prasarana, untungnya di sekolah kami itu cukup lengkap. Sekolah kami sekolah yang terletak di daerah perkotaan. Siswanya itu cukup lumayan banyak, 1.600. Kemudian fasilitasnya juga cukup baik, ada proyektor tersedia, komputer ada, jaringan wifi itu tiap workshop itu ada smart TV. Jadi alhamdulillah juga kita sebagai guru bisa bereksplorasi untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran dengan berbasis TIK. Terus tantangan apa yang saya hadapi? Yang pertama itu tantangan untuk menambahkan sumber belajar, karena tadi sumber belajar untuk siswa itu sedikit, jadi saya sebagai guru mendapatkan tantangan bagaimana menyediakan sumber belajar yang inovatif. Kemudian tantangan yang lagi sudah saya sebut tadi juga jam pelajaran saya yang cukup padat. Kebetulan sekolah kami full day, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu siswa berangkat dari pagi jam 7, siang atau selesainya itu pukul 5 sore. Jadi itu salah satu tantangan juga dari kami di sekolah. Terus untuk menjawab tantangan dan situasi tersebut, apa yang kami lakukan? Aksi yang saya lakukan sebagai guru tentunya menyiapkan media pembelajaran yang inovatif agar siswa lebih termotivasi dan minat belajarnya lebih meningkat. Tentunya apa nanti hasilnya? Hasil belajarnya juga meningkat. Setelah saya menggunakan MPI, tentunya mungkin untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain juga saya gunakan beberapa aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Apa yang saya dapatkan, ternyata siswa lebih antusias dan seluruh siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran, bukan saja yang pintar-pintar saja dalam tanda kutip, dan bukan hanya saja yang duduk di depan, tetapi seluruh siswa itu bisa antusias dalam pembelajaran. Boleh lanjut, Bu? Nah, di sini mengapa saya menggunakan MPI? Mungkin yang lain bisa menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya, tapi di sini saya memilih MPI. Mengapa? Karena yang pertama, dengan menggunakan MPI ini bisa mengakomodasi beberapa media. Tentunya di MPI ini kita bisa masukkan teks bacaan, kita bisa masukkan video dari YouTube, video dari manapun, kemudian kita bisa masukkan game-game juga, kita bisa masukkan animasi suara dan lain sebagainya. Jadi bisa mengakomodasi beberapa media. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Karena siswa dengan menggunakan MPI, siswa mau tidak mau mereka ikut mengklik-klik tombol-tombol. Karena kalau tidak diklik, maka tidak akan beralih ke materi ataupun latihan. Jadi mau tidak mau siswa akan terlibat aktif juga. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga mendukung pembelajaran adaptif diferensiasi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Karena dengan MPI ini nanti kan di situ ada teks bacaan, ada video, jadi bisa mengakomodasi diferensiasi gaya belajar siswa. Mungkin ada siswa yang lebih nyaman belajar dengan membaca saja, ada siswa yang lebih nyaman belajar dengan mendengarkan, ada siswa yang lebih nyaman belajar dengan mendengarkan dan melihat. Dan di situ di MPI ada semua, jadi siswa lebih terakomodasi untuk gaya belajarnya. Kemudian kecepatan belajarnya juga berbeda untuk setiap peserta didik. Tentu kebutuhan dan kecepatan belajarnya berbeda. Dengan menggunakan MPI, siswa mungkin kalau misalnya dia kecepatan belajarnya
sedikit lebih rendah, mungkin dia akan lebih lama dalam memahami materi. Kemudian untuk siswa yang lebih cepat, mungkin lebih cepat lagi untuk mendalami materi. Nah, dengan menggunakan MPI, siswa bisa bebas mengulang-ulang kembali atau membaca kembali. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, aksesibilitas dan fleksibilitasnya. Apa maksudnya? Karena dengan MPI ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Misalnya ketika kita sudah selesai pembelajaran, siswa ingin mengulang kembali, maka bisa diulang kembali di rumah karena bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Boleh lanjut, Ibu? Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah saya dalam membuat MPI. Yang pertama, perencanaan MPI. Tentu saya harus menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah saya turunkan di tujuan pembelajaran. Tentu kita harus menyesuaikan apakah MPI ini cocok untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Karena saya yakin Bapak Ibu untuk metode pembelajaran apapun itu tidak ada yang baik dan tidak ada yang lebih buruk. Tetapi yang ada itu cocok atau tidak cocok. Mungkin untuk ceramah kita anggap itu kurang baik, tapi mungkin untuk beberapa materi itu sebenarnya adalah salah satu yang efektif. Jadi tentu dalam merancang pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, apakah cocok atau tidak. Kemudian setelah dirancang, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya, kita langsung lanjut membuat dengan MPI, dengan Canva, Genially, dan di sini saya menggunakan WordWall. Ketika selesai dibuat, maka tidak lupa saya uji terlebih dahulu apakah ada tombol yang terlewat. Misalnya ada tombol yang ketika diklik tidak berpindah ke halaman yang seharusnya, maka disitulah fungsinya pengujian MPI. Ketika pengujian sudah dilakukan dan ternyata sudah benar, maka kita bisa publikasikan dan bisa kita sebarkan ke anak didik kita untuk dilakukan proses pembelajaran di kelas. Boleh lanjut, Bu? Nah, ini untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa Bapak Ibu untuk ada pendahuluan, inti, dan penutup, mengucapkan salam, doa, motivasi, tujuan pembelajaran. Tentu tujuan pembelajaran harus selalu kita berikan kepada siswa agar siswa termotivasi. Misalnya dia tidak bisa belajar atau tidak fokus pembelajaran hari ini, maka untuk kedepannya mereka bakal tidak tahu untuk materi apa nih. Jadi ada kaitannya. Kemudian selanjutnya ketika sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran, maka kita tinggal langsung mengenalkan MPI, baik tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Kemudian saya minta siswa-siswi saya atau peserta didik saya untuk mencatat hal-hal penting. Jadi di sini tetap saya libatkan murid untuk berkolaborasi dan juga terlibat aktif untuk berdiskusi agar tidak hanya monoton Bapak Ibu. Jadi nanti di waktu pembelajaran saya persilahkan anak didik saya atau peserta didik saya untuk menceritakan apa yang sudah mereka dapatkan di MPI tersebut. Kemudian jika ada yang perlu didiskusikan dan ditanyakan, kita tetap berdiskusi agar pembelajaran tetap berlangsung timbal balik. Tentunya kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran harus berpusat kepada murid. Kemudian kita memberikan feedback, menyimpulkan bersama siswa dan menyampaikan tujuan untuk pembelajaran selanjutnya. Boleh lanjut, Bu? Biar agak cepat. Nah, ini untuk dokumentasi implementasinya, untuk video implementasinya belum sempat saya edit nih Bapak Ibu, cuman ada capture gambarnya. Itu adalah gambar yang pertama itu ketika saya menjelaskan langkah-langkah tombol-tombol untuk MPI, walaupun di dalamnya sudah ada petunjuknya, tetapi tetap saya arahkan kepada peserta didik. Kemudian gambar yang kedua itu ketika peserta didik menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan dari hasil MPI-nya. Kemudian kita berdiskusi bersama jika ada yang perlu didiskusikan. Dan tombol yang terakhir itu adalah ketika siswa melakukan evaluasi. Dan saya merasa sangat senang karena ketika melakukan evaluasi itu siswa juga ternyata merasa senang, tidak lagi terbebani dengan evaluasi. Bahkan ketika jam istirahat masih banyak siswa yang mencoba untuk menaklukkan game yang sudah saya lakukan, yaitu di aplikasi WordWall. Boleh lanjut Ibu? Nah, ini untuk aplikasi atau website MPI yang saya buat, bisa di-scan Bapak Ibu kalau misalnya ingin mencoba, karena mungkin waktunya sudah, masih ada waktu nggak Bapak Ibu? Pak Fitri? Kalau tidak ada, silakan nanti dicoba ya Bapak Ibu, ini MPI yang saya buat, materi pembelajarannya pemetaan topografi, mungkin berbeda jauh dengan pembelajaran Bapak Ibu, tapi bisa dicontoh-contoh mungkin untuk tampilannya di sini karena saya
mengajar guru geologi pertambangan, jadi untuk gambar-gambarnya saya sesuaikan dengan mata pelajaran yang saya ampu. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran biologi bisa disesuaikan gambar-gambarnya. Di sini tombol-tombolnya pun saya sesuaikan dengan mata pelajaran yang saya ampu, ada simbol-simbol batuan dan lain sebagainya. Oke, boleh lanjut, Bu. Nah, untuk kesimpulannya, ternyata setelah saya melakukan proses pembelajaran dengan pemanfaatan MPI, ternyata pembelajarannya meningkat keterlibatan aktif peserta didik. Jadi, setiap peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, tidak hanya anak yang itu-itu saja, tetapi semuanya bisa terlibat aktif. Dan minat belajarnya semakin meningkat, tentu nanti hasil belajarnya akan kita dapatkan meningkat. Oke, terima kasih sedikit dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tadi mungkin ada sedikit hambatan, kendala, mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ini dengan MPI ya, dengan media pembelajaran interaktif, membuat anak juga senang nih dalam pembelajaran. Nah, nanti mungkin ini ya Pak Demit untuk berbagi praktik baik, bagaimana nih membuatnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa praktek ini kapan-kapan nanti bisa dalam kegiatan webinar berikutnya nih untuk berbagi praktik baik cara membuat MPI ini seperti itu. Oke, Siap, yang ketiga nih. Pak. Iya, terima kasih Pak David, luar biasa pemaparannya. Lanjut untuk Bu Julimina. Kepada Bu Julimina kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Julimina Riupasa, guru kimia dari SMA Negeri 8 Serang bagian Barat, Sahabat Teknologi Provinsi Maluku tahun 2024. Sebelum saya masuk untuk berbagi praktik baiknya, saya tidak mau kalah nih dengan Pak David tadi. Saya juga mau ingin ajak Bapak Ibu semua kalau kita berawal dari Ibu Ilning di Jawa Tengah, setelah itu kita berpindah ke Sumatera Selatan. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu semua kita jalan-jalan ke bagian timur dari Indonesia biar lengkap, yaitu di Provinsi Maluku, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk berbagi pantun. Saya minta cakepnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Ambon. Cakep. Wajib mampir di Pantai Natsepa. Cakep. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Cakep. Mari kita menyimak materi bersama. Ya. Cakep. Ya, terima kasih untuk respon baiknya dari Bapak Ibu guru hebat semua dalam unit ini. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin pada Bu Ilning dan Pak David membuat media pembelajaran berupa MPI, dan yang mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Ilning sebelumnya untuk ada beberapa pilihan bagi kami peserta pembatik di level 4. Di antaranya ada 4 pilihan dan saya sendiri memilih membuat video pembelajaran. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya gunakan juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan Canva, kemudian kolaborasi atau digabung diedit dengan menggunakan CapCut,
Kemudian di dalam proses pembelajaran saya juga menggunakan word wall, dan juga untuk assessment ini saya juga menggunakan quizzes, tapi quizzes mode kertas. Ya, alasan untuk berbagi praktik baik saat ini saya namakan Bismuth. Bismuth ini merupakan salah satu unsur dari kimia, yaitu belajar kimia sambil menonton, yaitu menonton video pembelajaran yang sudah saya siapkan sebagai bahan ajar. Ya, untuk tujuan pemaparan materi saat ini memaparkan praktik baik, penggunaan video pembelajaran, dan dampaknya pada peserta didik di kelas. Jadi, apa yang sudah saya lakukan lewat tugas pembatik dan sudah saya implementasikan di kelas, kemudian saya berbagi praktik baiknya lewat pertemuan webinar kita di malam hari ini. Ya. Untuk melatar belakangi kenapa saya memilih video pembelajaran, Bapak Ibu, mungkin kenapa tidak memilih MPI seperti Ibu Ilning atau Pak David, kan lebih menarik. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama, gaya belajar peserta didik, kebutuhan dan pemahaman belajar peserta didik. Mungkin kita tahu sekarang kalau anak-anak kita saat ini, mereka lebih cenderung untuk menggunakan smartphone dibandingkan menggunakan buku paket sebagai satu-satunya atau sumber belajar mereka. Mereka kurang tertarik menggunakan buku paket saat ini, Bapak Ibu, dan itu kita sebagai guru juga kita bisa amati itu dalam keseharian di kelas. Kemudian yang latar belakangi yang mungkin membedakan saya kenapa tidak mengambil MPI sama dengan Bu Ilning dan Pak David, kondisi sekolah kami, Bapak Ibu. Saya dari Provinsi Maluku, tapi letak sekolah kami bukan berada di dalam kota provinsinya atau kota Ambonnya. Mungkin daerah kami ini banyak pulau-pulau kecilnya, dan sekolah kami juga ada di pulau yang jauh dari kota Ambon sendiri atau jauh dari pusat ibu kota provinsi Maluku sendiri. Jadi kendala yang sering kami alami, terkadang padamnya listrik tanpa ada pemberitahuan, jaringan internet yang kurang stabil. Di sekolah kami juga belum ada jaringan WiFi, Bapak Ibu, dan juga ada proyektor, tapi proyektor yang hanya terbatas, misalnya hanya ada 2 yang dapat digunakan. Jadi misalnya ada beberapa guru yang lebih dulu menggunakan proyektor, maka orang yang berikut tidak bisa lagi menggunakan proyektor karena keterbatasan sarana prasarana yang ada, dan juga faktor lingkungan, Bapak Ibu, yang tidak memungkinkan, karena anak-anak kami di sekolah tidak dibekali dengan mereka tidak semua, memang ada beberapa, tapi hampir sebagian besar tidak mempunyai smartphone yang untuk dapat digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran di kelas. Makanya saya lebih memilih untuk menggunakan video pembelajaran. Kenapa video? Karena dari video ini dapat dibagi tanpa menggunakan internet saat mungkin di pagi ataupun saat terkendala dengan jaringan padamnya listrik, bisa kita belajar menggunakan teknologi yang ada. Seperti saat ini Bapak Ibu, mungkin yang tadi sudah dijelaskan, disinggung oleh Pak David, kita bertemu di sosial media, saya, Pak David, dan Ibu Ilning ketemunya lewat sosial media dan dalam proses yang ada saat ini. Ya. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan ini saya mempersingkat langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi saat peserta didik itu sudah dibagi dalam kelompok, mereka memilih untuk lebih senang itu menonton video pembelajaran, di mana pada video ini saya sudah kemas bahan-bahan ajar, materi-materi pembelajaran untuk mereka menonton, mereka saksikan untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah disediakan pada LKPD yang saya bagikan bagi mereka. Ini ada 2
tampilan salah satunya foto dan satunya video Bapak Ibu. Ini mereka lebih tertarik saat menonton video, kemudian mungkin anak-anak kita berbeda dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian, Bu Ilning atau Pak David. Ya, inilah keberadaan kami di Maluku, terlebih khusus pada Kabupaten Seram bagian Barat. Kemudian hasil evaluasi yang saya lakukan, yaitu saya pernah membandingkan sebelum menggunakan video pembelajaran sebagai bahan ajar dan juga sumber ajar dan buku paket yang mereka gunakan. Kalau untuk buku paket, hasil pembelajaran mereka, tidak semua anak itu bersemangat dalam proses pembelajaran, karena itulah anak-anak kita. Tapi dibandingkan dengan video pembelajaran, mereka lebih antusias. Ini bisa dapat dilihat, ada foto juga dan ada video, di mana video ini saya menggunakan aplikasi Wordwall dalam proses mereka menyampaikan hasil diskusi mereka di kelompok. Ya, ini. Jadi dalam bentuk permainan yang mereka tampilkan di depan. Ya, agar supaya Bapak Ibu juga semua lihat, inilah wajah-wajah anak-anak di Maluku, Bapak Ibu. Ya, kemudian hasil dari proses pembelajaran menggunakan video pembelajaran ini, yang pertama meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran di kelas, dan yang kedua pencapaian hasil belajar yang maksimal. Pada video yang ada ini saya menggunakan untuk asesmennya, yaitu saya menggunakan mode kertas. Mungkin yang tadi sudah dijelaskan banyak. Kuisis mode kertas sudah dijelaskan cara kerja, banyak pilihan pada kuisis. Tapi kenapa saya memilih kuisis mode kertas? Ya, Bapak Ibu mungkin sudah dijelaskan sebelumnya juga oleh saya sudah singgung sebelumnya. Keterbatasan anak-anak kami di Maluku, terlebih khusus di SMA Negeri 8 Seram bagian Barat, dalam memiliki smartphone untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Tapi dengan keterbatasan sarana yang ada yang dimiliki oleh anak-anak, tidak membuat kami di Maluku ini untuk tidak mencoba hal-hal baru, terlebih khusus dalam inovasi dalam pembelajaran di bidang teknologi sama dengan anak-anak yang di daerah lain. Karena itu saya memilih lebih menggunakan kuisis mode kertas, di mana cara kerjanya juga sama dengan yang lainnya yang mungkin dijelaskan tadi lebih terperinci oleh Ibu Ilning sendiri. Ini Bapak Ibu proses untuk asesmen dan melihat hasil pembelajaran mereka. Ya, mungkin itu saja berbagi praktik baik saya saat ini. Mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih Bu Julianipa yang luar biasa nih. Ternyata banyak aplikasi juga ya yang dipakai, media-media pembelajaran yang luar biasa. Tadi yang terakhir ada kuisis, walaupun dengan sistem mode kertas ya tadi ya kayak ya Bu Julianipa. Iya, Pak. Mode kertas, tapi pemanfaatan kuisisnya pun luar biasa, sehingga ini teman-teman, jadi ketika kita memberikan evaluasi tidak hanya melulu pakai kertas gitu ya, tapi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital yang saat ini banyak sekali. Tadi ada Wordwall, ada Quizizz, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lain.
Oke, untuk acara berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya kepada teman-teman sahabat teknologi tentang berbagi praktik baik yang sudah dibagikan. Silahkan, saya persilahkan untuk bisa raise hand. Ini ada Bu Sri Solikaton. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada Pak Nardus sama Bu Anggi Novitasari. Yuk, kami persilahkan. Mungkin bisa membuka mikrofonnya. Atau ini tak sengaja terpencet. Oke, kayaknya. Ada Pak Eko sepertinya itu Pak, mau bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya bisa langsung open mic. Pak Eko Ardianto. Oke, silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin untuk menutup kamera karena memang kondisi sinyalnya kurang bagus Pak Fitri. Ini mau bertanya itu tentang metode Dimas Rajin itu sangat menginspirasi sekali dari Ibu Ilining ya. Sepertinya saya itu semakin tertarik itu ingin tahu hambatan dan solusi yang sudah Ibu lakukan agar bisa nantinya bisa kita terapkan nantinya bisa di ATM lah di tempat sekolah saya mengajar gitu Pak Fitri. Jadi Bu Ilining itu sempat mungkin ada tantangan atau misalkan hambatan-hambatan yang memang bisa menghambat tentang kegiatan Dimas Rajin itu, dan tentunya pasti sudah punya solusi-solusi yang jitu yang terbaik yang sudah bisa diterapkan. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja Bu Ilining dijawab. Oke, baik Pak Fit. Sedikit cerita, Pak Fit, sebenarnya Dimas Rajin ini ide mendadak yang saya peroleh ketika bertemu dengan Profesor Dr. Subanji dari Malang, Pak Fit. Jadi beberapa waktu lalu saya mengisi seminar bersama beliau, ternyata profesor ini, kalau menurut saya seorang profesor itu pasti ilmunya kan tinggi-tinggi, Pak Fit. Apa yang dibahas itu tentang keilmuan yang berat-berat. Nah, ternyata beliau itu memberikan informasi tentang pembelajaran yang kreatif. Nah, salah satunya tadi adalah pohon fungsi, kemudian juga tentang cara berpikir. Jangan sampai kita matematika itu anak itu hanya meniru. Nah, itulah yang saya pegang. Oh iya ya, ternyata selama ini saya itu mengajak anak-anak bermain memang benar senang, pembelajarannya matematika sudah menyenangkan. Tetapi kalau dari perkataan Pak Subanji ini agak membuat saya refleksi diri, Pak Fit. Oh, ternyata saya selama ini mengajak anak-anak itu hanya meniru langkah-langkah yang saya sampaikan tanpa melibatkan mereka untuk ikut berpikir. Padahal di zaman nanti masa depan yang dibutuhkan anak-anak ini adalah proses berpikir kreatif. Kreatif dalam apapun, kreatif dalam menerima tantangan-tantangan di masyarakat. Nah, jadi matematika sebaiknya dibuat agar anak-anak berpikir. Nah, dari situlah sebenarnya ide praktik baik saya untuk materi ini, Pak Fit. Jadi berasal dari Profesor Subanji dari Universitas Negeri Malang. Nah, untuk hambatannya, yang pertama, karena tadi memang pakai MPI, ya Bapak Ibu, anak-anak sebagian, karena memang kami di kota, memang sebagian anak-anak sudah membawa HP. Tetapi ada juga yang kemarin saya di WA oleh orang tua, Bu, maaf, anak saya ini HP-nya baru saya sita, Bu. Ini saya untuk pembelajaran nih, Bu. Nanti setelah pulang sekolah silahkan HP-nya diminta lagi. Bu, anak saya tidak bisa dipercaya, Bu. Sudah seperti itu, tetapi ternyata sampai rumah HP-nya tidak diberikan saya. Itu salah satu tantangan saya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana ya ketika anak-anak ini tidak bisa mengakses MPI diberikan?
Nah, makanya saya membuat salah satunya ketika MPI itu tidak harus satu anak memegang satu HP, Pak Fit. Jadi bisa, oh yuk gabung satu HP ini buat berdua dengan teman sebelahnya, karena juga akses WiFi kalau terlalu padat juga nanti anak-anak berat mengaksesnya. Jadi satu HP yuk, satu meja satu, seperti itu. Bu, saya ingin sendiri Bu, boleh. Nah, yang tidak punya HP mendekat ke temannya yang punya HP. Itu salah satu tantangan yang saya hadapi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran berkelompok, saya itu sangat khawatir sekali tidak ada kolaborasi. Seperti sebelum-sebelumnya saya membuat soal tidak ada kolaborasi, yang pinter dan yang jawab saja, kemudian yang kurang paham ini akhirnya dia hanya nganut, wes lah pasrah, maaf pakai bahasa campur bahasa Jawa. Intinya mereka menyerahkan tugasnya kepada yang pintar saja tanpa turun tangan. Ternyata memang ini tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya saya tidak melakukan apapun karena memang ternyata game ini itu bisa memotivasi siswa. Akhirnya pengen tahu Pak Fit dan Pak Eko ya. Jadi untuk solusinya sebenarnya saya tidak membuat solusi, ternyata memang permainan inilah yang secara apa ya, manusiawi secara spontan ini bisa mempengaruhi anak untuk berkolaborasi, yang akhirnya yang pintar juga mau ngajari yang tidak bisa pun termotivasi untuk gimana sih caranya. Seperti itu kira-kira tantangan yang saya hadapi dan solusi yang sudah saya praktikkan di pembelajaran saya. Oke, terima kasih. Itu jawabannya Pak Eko. Ternyata hambatan itu dari sarana prasarana, dari siswa gitu ya. Lalu solusi-solusinya ternyata muncul sendiri dari siswa itu. Gitu. Itu Pak Eko ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya lagi? Iya, terima kasih Pak Fitri, cukup. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan saya nanti bisa menerapkan di sekolah saya, Pak. Tentunya di Kabupaten Purwakarta, Pak, karena saya berasal dari Kabupaten Purwakarta, Pak. Terima kasih. Atur nuhun, Terima kasih Pak Eko, luar biasa. Ini dari Jawa Barat ya, Purwakarta ya. Oke, next selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi nih? Boleh langsung membuka mikrofonnya bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya atau cukup? Oke, ini Bu Ilining ada yang tanya link absensinya di mana? Silakan diaktifkan link absensinya biar teman-teman bisa akses ya. Siap. Oke, link absensi ada di s.id Sahabat Nusantara. Sudah. Silakan diakses, nanti link absensi ada di situ ya. Oke, sambil saya share screen deh. Nah, di s.id Sahabat Nusantara. Nanti ini teman-teman ya. Nah, ya saya refresh dulu. Nah, ini sudah ada nih absensi webinar. Nanti link sertifikatnya ada di sini ya, teman-teman ya. Untuk sertifikat nanti apakah langsung atau di-generate dulu? Jadi Pak Fit tungguin waktunya dulu untuk link sertifikat menyusul. Oke, jadi untuk sertifikatnya nanti tetap ada di s.id Sahabat Nusantara, teman-teman ya. Nah, ini kegiatan webinar Nusantara, yaitu webinar Nusantara Sahabat Teknologi bersama 3 teman kita yang luar biasa berbagi praktik baiknya. Semoga teman-teman apa yang sudah disampaikan ini menginspirasi teman-teman untuk bisa memanfaatkan teknologi pendidikan yang saat ini sudah banyak sekali ya, aplikasi-aplikasi digital yang bisa kita manfaatkan secara gratis tapi rasa premium gitu ya, dari penggunaan Canva dengan akun belajar, Quizzes dengan akun belajar gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan secara maksimal teman-teman. Begitu juga di Google Workspace-nya gitu ya. Jadi
nanti dari Canva ini kita bisa membuat MPI yang luar biasa dari teman-teman. Apa ya, Pak Kenji, menu absensi tidak ada, di refresh Pak Kenji ya, di refresh nanti akan muncul link absensinya. Mungkin itu teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita berfoto bersama dulu, teman-teman bisa membuka kameranya ya. Tapi kalau sudah sarungan sama dasteran jangan dibuka ya, bahaya. Oke. Lagi dasteran, Pak. Aduh, ini. Oke, siap. Saya screen tempat saya. Ini walaupun hanya beberapa, terima kasih nih teman-teman yang bisa buka kameranya. Oke, saya save dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini beberapa saja yang terlihat di saya, nanti yang lain bisa saya screenshot masing-masing ya teman-teman. Ini ada Pak Adizar, Bu Krisna Sitania, ada Bu Ida Dwi, Bu Yaslin Dawarni, Bu Siti Umi, Bu Mafaza, Bu Umi, Fitriasari, Bu Kaisa, Pak Susilo, terus Pak siapa ini, Hani, Bu Sumiati, wes, Bu Mary. Terima kasih teman-teman semua sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah dengan kegiatan ini semoga memberikan tambahan motivasi ataupun inspirasi dalam pembelajaran di kegiatan webinar Nusantara. Semoga nanti kita berlanjut ya Pak David, Bu Julimina, Bu Ilining, jangan bosan, nanti mungkin kita akan berlanjut gitu ya, karena kalau melihat pasti untuk membuat MPI ini kan butuh aplikasi apa yang dipakai gitu ya, kita bisa praktek-praktek lah, sehingga malam ini walaupun hanya mendengarkan tapi tetap bisa mendapatkan inspirasi baru dalam pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah hadir walaupun sudah malam, masih 80-an orang. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang terakhir dari Bu Ilining, Bu Julimina, dan Pak David mungkin ada closing statement. Silahkan Bu Ilining dulu. Dari saya, Bapak Ibu, jangan takut untuk berproses. Sekecil apapun prosesnya tetap harus kita lakukan. Karena dari proses yang kecil itulah kita bisa menjadi yang besar. Makasih. Oke. Lanjut Pak David. Kalau dari saya, jadilah guru pembelajar supaya yang kaya. Kita terus belajar, tapi tak lupa untuk berbagi. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Bu Julimina. Ya, terima kasih Pak Fit. Kalau dari saya, pembelajaran akan semakin bermakna jika metode penyampaiannya sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Luar biasa, keren-keren semua nih teman-teman sahabat teknologi. Semoga apa yang diinginkan nih para teman-teman sahabat